Halo semuanya, nama saya Karno Rexli Marbaung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik jangka panjang. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian aktivitas fisik jangka panjang. Aktivitas fisik adalah seluruh gerakan tubuh yang memerlukan peningkatan energi atau tenaga atau pembakaran energi. Aktivitas fisik dapat dikatakan cukup apabila dilakukan dalam 30 menit per hari atau sama saja dengan 3-5 hari dalam per minggu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis aktivitas fisik. Aktivitas fisik memiliki 3 jenis, yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik ringan adalah aktivitas yang tidak memerlukan pengeluaran energi ataupun tenaga. Contohnya yaitu berjalan dan mengetik. Dan yang kedua yaitu jenis aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang adalah aktivitas fisik yang hanya memerlukan sedikit pengeluaran energi ataupun tenaga ataupun keringat. Contohnya yaitu berjalan cepat, melakukan pekerjaan rumah ringan, mengangkat perabotan ringan, dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik berat adalah aktivitas yang benar-benar memerlukan pengeluaran tenaga atau energi. Contohnya yaitu sepak bola, berlari, dan juga melakukan senam, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya sudah merangkum beberapa tujuan dan manfaat melakukan hal tersebut. Tentunya dalam melakukan suatu hal kita harus memiliki tujuan dan manfaat. Dalam hal ini yang menjadi tujuan dan manfaatnya yaitu 1. Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi virus. Dalam melakukan aktivitas fisik, tentunya tubuh kita ini akan menghasilkan antibodi yang kuat yang mampu melawan virus-virus. Yang kedua yaitu mencegah terkenanya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Yang ketiga yaitu memperbaiki postur tubuh agar ideal, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Dan yang keempat yaitu melenturkan sendi dan kekuatan otot. Setelah membahas mengenai tujuan dan manfaatnya, kini saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan aktivitas fisik. Yang akan terjadi yang pertama yaitu tubuh kita ini akan memiliki antibodi yang lemah. Dengan antibodi yang lemah tersebut, virus-virus akan dengan mudahnya terserang kepada tubuh kita dan akan menimbulkan penyakit-penyakit. Dan dengan antibodi yang lemah tersebut, tentunya kita akan memiliki kualitas fisik yang lemah. Dengan kualitas fisik yang lemah, kita akan dengan mudahnya pegal dalam melakukan aktivitas fisik, mudah sakit, mudah letih, dan juga sehingga kurang produktif. Dan juga tentunya berdampak pada berat badan kita yang tidak terkontrol, yaitu dapat terjadi obesitas atau dapat terjadi juga kekurangan berat badan. Itu juga dapat berdampak pada nafsu makanan kita yang menjadi tidak normal. Dan juga banyak sekali dampak-dampak yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. Yang pertama yaitu umur. Umur tentu memiliki pengaruh terhadap hal tersebut, dikarenakan aktivitas fisik remaja sampai dewasa meningkat secara maksimal di umur 25-30 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin atau gender. Sebelum pubertas, remaja laki-laki memiliki kekuatan aktivitas fisik yang sama dengan perempuan. Tetapi setelah pubertas, remaja laki-laki cenderung memiliki kekuatan aktivitas fisik yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dan yang ketiga yaitu pola makan. Pola makan juga dapat berpengaruh terhadap tersebut, di mana pola makan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan dengan teratur, maka aktivitas fisik kita akan meningkat. Tapi dengan sebaliknya, jika mengonsumsi dengan porsi yang banyak, maka kita akan mudah cepat lelah dan sehingga kita malas untuk melakukan aktivitas fisik. Yang keempat yaitu penyakit atau kelainan pada tubuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas fisik. Di sini saya merangkum 2 waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas fisik, yaitu yang pertama di pagi hari. Mengapa di pagi hari dapat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik? Karena di pagi hari tentunya kita tidak masih melakukan apa-apa. Tentunya tidak dalam hal tersebut tubuh kita masih terasa segar. Dengan tubuh yang terasa segar tentunya memiliki semangat yang lebih besar untuk melakukan sesuatu hal. Dan yang kedua yaitu di sore hari. Kenapa di sore hari dianjurkan? Karena di sore hari suhu tubuh kita akan meningkat sehingga cenderung akan lebih bergairah dalam melakukan suatu hal.
Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat mengenai perbedaan aktivitas fisik dan olahraga. Perbedaannya adalah olahraga biasanya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dan juga tidak dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak setiap hari. Berbeda dengan aktivitas fisik sesuai dengan pengertiannya, yaitu seluruh aktivitas fisik yang dilakukan setiap harinya yang memerlukan pengeluaran energi dan tenaga. Selanjutnya saya akan membahas satu hal mengenai darah rendah. Jika kamu memiliki penyakit darah rendah, ada baiknya kamu hanya melakukan aktivitas fisik sedang saja. Dan juga dianjurkan untuk tidak melakukan gerakan secara membungkuk dan tegap secara tiba-tiba. Gerakan aktivitas fisik yang cocok untuk hal ini yaitu yoga dan jalan santai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan aktivitas fisik dan kesehatan mental. Tentunya hal ini sangat berhubungan dikarenakan aktivitas fisik yang rendah dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Dengan kurangnya aktivitas fisik, maka akan menyebabkan gangguan pada mental seperti stres, mood kurang bagus, dan kecemasan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apakah aktivitas fisik sangat penting untuk dilakukan di sekolah. Jawabannya adalah iya. Aktivitas fisik sangat penting dilakukan di sekolah agar siswa-siswi mengetahui apa itu aktivitas fisik dan mengapa hal itu sangat penting. Dengan mengetahui hal tersebut, maka siswa-siswi akan melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, siswa-siswi akan memiliki tubuh yang kuat dan segar. Dengan hal itu, siswa-siswi akan memiliki antibodi yang kuat sehingga tidak akan mudah terkena penyakit. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara melakukan aktivitas fisik yang benar. Yang pertama yaitu lakukan aktivitas fisik secara bertahap selama 30 menit. Yang kedua yaitu lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang ketiga lakukan aktivitas fisik yang diawali dengan pemanasan atau peregangan. Yang keempat lakukan aktivitas fisik secara bertahap dimulai dari aktivitas fisik ringan, sedang hingga ke berat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi fisik seseorang. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua yaitu faktor makanan, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor gaya hidup sehat, yang kelima faktor istirahat, yang keenam yaitu faktor latihan, yang ketujuh faktor beban latihan, yang kedelapan faktor prinsip beban latihan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyakit kronis yang akan muncul yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Yang pertama yaitu tekanan darah tinggi, yang kedua yaitu sindrom metabolik, yang ketiga yaitu masalah kesehatan tulang dan otot, yang keempat yaitu risiko terkena kanker ganas, yang kelima yaitu sakit jantung, yang keenam diabetes, yang diabetes tipe 2, yang ketujuh yaitu obesitas, yang kedelapan yaitu depresi. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai mengapa olahraga diajarkan di sekolah. Hal ini beralasan karena pendidikan jasmani merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, serta penghayatan nilai-nilai seperti mental, emosional, spiritual, dan sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang merangsang untuk perkembangan dan pertumbuhan yang seimbang. Sekian video saya mengenai aktivitas fisik jangka panjang. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih.